alasan dibalik banyaknya kasus perceraian belakangan ini. Enjoy. Fakta pertama, di Indonesia sekitar 75% dari semua kasus perceraian adalah cerai gugat. Apa itu cerai gugat? Itu adalah gugatan yang diajukan oleh pihak istri, dan data ini nunjukin bahwa mayoritas perceraian di negara ini diinisiasi, diminta atau dituntut oleh pihak perempuan. Terus pertanyaannya, kenapa nih para istri ini justru aktif minta udahan? Jawabannya adalah ini tanda adanya pergeseran kekuatan yang mulai seimbang nih antara suami dan juga istri. Kalau kita bedah lagi ya datanya, pemicu utamanya adalah satu hal, yaitu kemandirian ekonomi perempuan. Makin kesini, makin banyak perempuan di Indonesia yang punya penghasilan sendiri, entah itu jadi ASN, jadi guru, pengusaha online, influencer, atau bahkan pekerja kantoran. Ketika mereka mandiri secara finansial, mereka nggak lagi tuh punya ketergantungan ekonomi sama suaminya, yang dulu mungkin memaksa ya generasi ibu atau nenek kita buat bertahan sama pernikahan yang mungkin udah gak memuaskan lagi. Nah, kemandirian ekonomi ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke pergeseran toleransi. Mungkin dulu para istri sering ngalah ya kalau suaminya aneh-aneh, tapi sekarang karena standarnya udah naik, hal-hal aneh ini udah kagak bisa ditoleransi lagi. Di sisi lain, ada juga nih standar TikTok di mana standar cewek juga udah banyak yang semakin kagak rasional. Misalnya nih ya, bayarin makan, jajanin, antar jemput, nemenin kemana aja. Itu tuh bukan effort, itu adalah sebuah kewajiban gitu ya bagi seorang cowok kepada cewek. Ada juga yang pengen gaji calon suaminya tuh 25 juta cuy. Dan data juga nunjukin cuma 4% populasi di Indonesia yang beneran punya income 23 juta. Dan itu artinya kan langka banget ya cowok yang bisa punya gaji 25 juta itu. Dan data di pengadilan agama juga nunjukin 3 alasan teratas perceraian itu ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi, dan juga meninggalkan pasangan. Faktor ekonomi ini sering diartiin sebagai suami yang gagal memberi nafkah atau mokondo, nggak bertanggung jawab secara finansial, atau yang ini agak gila sih ya, yaitu terlilit utang judi online dan juga pinjol dan mereka nggak bisa bayar. Dan tekanan ekonomi juga jadi penyebab stres yang tinggi di rumah tangga. Masalah inflasi, PHK, atau pendapatan yang emang nggak cukup gitu buat rumah tangga, itu seringkali jadi pemicu konflik dan menurunkan kepuasan pernikahan yang akhirnya berujung pada perceraian.